Baik, saya akan khotbah tentang jangan hidup dalam iri hati. Kita lihat Amsal 14 ayat 30, sama-sama baca. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Katakan kanan kirimu, jangan iri hati. Kita harus jaga hati kita supaya kita punya hati yang tulus dan murni. Jangan suka iri hati sama orang. Dunia ini kejam dan jahat. Kebanyakan orang tidak senang dan iri hati kalau melihat ada yang lebih kaya, lebih berkuasa, lebih tenar, dan lebih dipakai Tuhan. Buktinya banyak sekali orang-orang nyinyir, bukan? Dan orang suka sekali mencari-cari kesalahan orang-orang yang mereka tidak sukai. Cari-cari kesalahan untuk menjatuhkan orang lain. Kalau Anda sering lihat sosial media, tidaklah sedikit perusahaan-perusahaan yang sering sekali dimunculkan dan kita kaget-kaget. Entah benar, entah tidak, tapi membuat kita takut dan khawatir mengkonsumsi dan membeli produk-produk mereka, bukan? Katanya sih, itu tipu-tipuan dari pesaing bisnis. Cara-cara kotor orang pakai, hoaks disebarkan, fitnah disebarluaskan untuk menjatuhkan pesaing mereka. Terlebih di era digital seperti sekarang ini. Foto, gambar, video bisa di-create dengan AI. Ngeri sekali kalau orang mau fitnah kita, bukan? Masa video khotbah baik-baik berubah jadi promosi online judi? Haleluya, bertobat mereka. Well, fitnah dan hoaks disebarkan kemana-mana membuktikan memang di dunia ini kejam sekali, bukan? Orang saling menjatuhkan karena iri hati. Dalam dunia bisnis dan politik, kita bisa lihat banyak orang yang dikorbankan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. Banyak orang yang dikorbankan untuk melindungi orang-orang besar di belakang mereka. Penjahat sebenarnya tidak ditangkap. Biasanya yang dikorbankan anak buahnya. Dalam keluarga pun sama. Kakak adik saling iri hati. Ipar menantu iri hati. Bahkan mertua iri sama menantu. Kenapa istrimu dibelikan tas mahal, mama enggak? Gitu kan bahasanya. Atau papa-papa yang malah iri hati sama menantunya. Kenapa istrimu atau suamimu dibeliin barang mahal, papa kok enggak gitu ya. Lucu sekali dalam rumah tangga. Dalam keluarga besar bisa ada iri hati satu sama lain. Yang lebih kaya menindas yang lebih lemah. Yang paling miskin, yang paling lemah dipandang hina. Terjadi nggak di keluarga Anda? Siapa di sini yang di keluarganya terjadi seperti itu? Nggak ada? Oh cuma saya aja? Wih, keluarga Anda baik sekali. Jangan ada dusta di rumah Allah. Dalam dunia pelayanan, yang seharusnya para pelayan Tuhan cukup rohani, bukan? Tapi apakah terjadi iri hati? Oh, kalau lihat teman-temannya lebih dipakai Tuhan dalam tanda kutip. Lebih sering tampil di mimbar. Lebih dekat sama gembala. Langsung iri hati dan mendengki. Manusia-manusia iri hati ini saling menjatuhkan satu sama lain. Menjatuhkan teman sendiri. Sejak jadi gembala, saya baru mengerti rasanya ketika melihat orang saling iri hati di depan saya. Bahaya banget melontarkan pujian di mimbar ini. Satu kali salah satu worship leader setelah selesai pimpin pujian, saya bilang, thank you, I love you. Wah, langsung jadi viral. Langsung jadi hoax, gosip. Wah, worship leader itu anak kesayangannya Ibu Heni gitu. Bahaya. Padahal saya sayang semua, amin. Orang jadi takut dekat sama saya karena takut difitnah. Takut orang iri hati, membuktikan di antara kita sendiri masih ada kedengkian dan iri hati. Haleluya. Matius 20. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kita baca ayat 1 sampai 7 dulu, saya akan bahas perikop ini. Kita baca yuk. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat kedua, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi,
Ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Ayat kelima, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan hal sama seperti tadi. Ayat keenam, kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Selesai sampai situ dulu. Dalam perumpamaan ini, Yesus memberi gambaran. Ada pekerja-pekerja kebun yang dipanggil bekerja, direkrut dalam tempo waktu yang berbeda-beda. Ada yang direkrutnya itu pagi-pagi benar, katakan jam 5 pagi. Kemudian ada yang direkrut jam 9 pagi. Kemudian ada yang direkrut jam 12 siang. Lalu jam 3. Kemudian jam 5 petang. Nah, mereka ini direkrut dengan jam-jam yang berbeda. Yang tentu saja upahnya sudah dibilang 1 dinar sehari. Nah, menggambarkan seperti ini. Ada orang-orang yang sudah kenal Tuhan jauh lebih lama. Sudah melayani Tuhan mungkin lebih dari 30 tahun. Ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin sudah melayani Tuhan lebih dari 20 tahun. Ada yang sudah melayani Tuhan lebih dari 10 tahun. Ada yang baru melayani Tuhan mungkin baru 1 tahun. Nah, semua mendapat upah yang sama, tapi caranya berbeda. Saya ingin cerita tentang zaman dulu. Zaman dulu, pelayanan penjangkauan jiwa lewat KKR besar, itu belum ada sosmed yang bisa bikin orang viral ya. Belum ada YouTube, belum ada TikTok yang bisa menayangkan khotbah-khotbah yang tersebar di pelosok Indonesia. Padahal kalau dulu ada, gagah sekali ya mereka khotbah di depan ribuan orang di pedalaman, bukan? Nah, sehingga bisa dikatakan begini, untuk seorang hamba Tuhan itu menjadi terkenal dan dikenal orang banyak, itu membutuhkan waktu belasan atau mungkin puluhan tahun. Karena nggak ada sosial media loh, bisa kebayang ya. Setelah dia pelayanan sini, sana sini, belasan sampai puluhan tahun, barulah namanya menjadi besar dan mencuat. Nah, Anda tahu bahwa dari banyak hamba Tuhan yang melayani mimbar di gereja-gereja, tidak semua itu punya nama besar. Meskipun dia sudah pelayanan puluhan tahun. Hanya segelintir hamba Tuhan yang kita hari ini masih dengar namanya cukup besar. Saya yakin langsung muncul di kepala Anda si A, si B, si C, ya kan? Nah, berbeda dengan di zaman sekarang. Sejak zaman pandemi dan era digital, khotbah-khotbah yang tidak selalu di mimbar gereja bisa disaksikan oleh banyak orang lewat sosial media, YouTube maupun TikTok. Sosmed, TikTok, dan YouTube benar-benar membuka pintu pemberitaan Injil menembus tembok batas gereja, melewati batasan denominasi, melampaui suku, kota, bangsa, bahkan agama. Yang setuju katakan amin. Sehingga terbentuklah jemaat online yang sebelumnya tidak ada. Pengkhotbah yang disukai otomatis menjadi sangat viral dan punya nama besar. Meskipun mungkin secara lama tempo pelayanan belumlah terlalu lama. Mungkin belum sesenior pendeta-pendeta yang dulunya punya nama besar di Indonesia. Saya lihat banyak di sosial media pendeta-pendeta muda yang jauh lebih muda dari saya, ya. Saya mungkin tergolong tengah-tengah dan mereka ini yang masih baru-baru. Kita belum pernah lihat, namanya kita nggak pernah dengar, muncul viral di sosial media, ya kan? Nah, banyak tokoh-tokoh agama, bukan cuma Kristen aja, bahkan motivator-motivator, bahkan pemimpin-pemimpin pujian yang menjadi viral sejak masa pandemi. Berkat dunia maya. Enggak sedikit pelayan-pelayan yang lebih senior, yang sudah melayani lebih lama, lebih tahu banyak, itu menjadi heran dan iri hati. Melihat hamba-hamba Tuhan yang jauh lebih muda, kok punya panggung yang lebih besar dari mereka. Punya nama yang lebih besar. Padahal mungkin tidak sebanyak mereka pengetahuannya.
Persis seperti yang Yesus sampaikan dalam Matius 20. Kita akan lanjut di ayat ke-8, kita baca. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Jadi yang masuk jam 5 sore sampai yang ke jam 5 pagi. Ayat 9. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Itu 11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Seperti inilah kira-kira perasaan para hamba-hamba Tuhan senior yang udah melayani lebih lama, puluhan tahun. Merasa mereka telah berkorban lebih banyak. Pelayanan udah lebih lama. Tapi mereka menjadi kecewa ketika mereka melihat bahwa, loh, kok yang baru melayani lebih viral? Panggungnya kok lebih besar? Dengar baik, ini cuma perumpamaan tentang dunia pelayanan. Tapi sesungguhnya banyak dari kita. Di dalam perusahaan sekalipun, di dalam bekerja, ada playing seniority. Siapa yang lebih senior? Kita bully yang baru-baru, yang junior-junior. Betul nggak? Begitu kita lihat ada yang junior, fresh graduate, baru lulus, masuk kerja, gajinya lebih besar dari kita nggak terima. Ada amin? Amin di rumah. Kita nggak terima ketika kita yang lebih senior, kita yang kelihatannya lebih lama pengalamannya, udah banyak pengorbanannya, kok gajinya lebih kecil daripada anak-anak muda yang cuma main HP. Sekarang ini orang-orang yang kerja di area digital marketing, yang berhubungan dunia maya, video editing dan lain sebagainya. Wow, penghasilan mereka fantastis. Makanya susah cari orang yang kerja sama kita dan ahli di bidang itu. Kenapa? Karena mereka banyak yang buka usaha sendiri. Jadi content creator, handle company-company, yes or no? Kenapa? Karena bayarannya besar. Ada orang-orang yang sekali bikin konten promo produk bisa ratusan juta. Ada yang datang ke Tangan Pengharapan dan bilang gini, video-video Tangan Pengharapan bagus loh. Bisa gak bikinin kami? Saya tanya, emang mau di hire berapa? Saya cuma mau tahu aja kalau di luar tuh berapa gitu loh. Ya sekarang Ibu Heni bayar berapa? Dia bilang gitu. Ya jangan diturunin dong standarnya, kalau di sekuler berapa kita ikut, saya bilang. Amin. Kan mau memberkati Tangan Pengharapan. Jadi kalau Anda butuh video-video boleh kontak kami. Habis jualan batik dan kaos mulai slow, kita harus jual yang lain. Well, Tuhan ini ngomong di perumpamaan ini dengan begitu luar biasa. Saya mau kasih tahu. Tuhan kita itu pemurah, katakan amin. Tuhan kita itu maha adil, yang percaya katakan amin. Kita tuh gak perlu kecewa kalau ngelihat orang lain lebih dipakai Tuhan. Orang lain lebih kaya dari kita. Orang lain lebih hebat dari kita. Kita gak perlu iri hati. Yang kita harus yakin bahwa gini, Tuhan itu adil. Hati kita harusnya gini, kita harus senang lihat orang lain ditolong Tuhan. Kita harus senang lihat orang lain juga diberkati Tuhan. Orang lain juga dipakai Tuhan. Bayangin gini, Tuhan ini ngelihat mereka nganggur. Jadi daripada mereka nganggur, dia kasih kerjaan. Tuhan ini baik gak? Baik. Kenapa dia kasih upah sehari 1 dinar sama dengan yang awal-awal? Jujur saya bukan Tuhan, jadi saya gak tahu kebijakan Tuhan. Tapi saya mendapat pewahyuan seperti ini. Contoh, kita makan di restoran. Waitress yang melayani kita mungkin perlu waktu 2 jam. Apalagi kalau udah makannya bangsa di resto angke gitu ya. Yang VIP room, betul gak? Makan gak kelar-kelar, makannya segitu ngobrolnya lebih banyak. Belum nyanyi-nyanyinya. Karena di ruang VIP room angke ada karaoke. Ya, nah, waitress keluar masuk. Mbak, minta cabai potong pakai kecap asin. Siap. Baru nganter, Mbak saya juga. Keluar lagi. Mbak, pesen es teh. Mbak, pesen teh panas tawar. Kasihan tuh waitress, bener gak?
Satu orang mondar mandir. Begitu bakmi diantar, sup diantar, Mbak tolong bagiin. Waduh kasihan kerjanya capek. Selesai makan, saya kasih tips. Cepeceng, ngerti cepeceng? Yang warna merah. Biar seneng kan mbaknya ya. Kalau ada yang bantu 2 orang, saya kasih 2 orang. Cepeceng. Nah, begitu turun dari restoran, ada tukang jual salak di depan pintu. Dia cuma bilang gini, Bu, salaknya Bu. Saya langsung lihat gini, anak saya suka salak. Dan kasihan juga dagangannya masih banyak. Saya langsung ambil, saya kasih 100.000. Nggak tanya lagi harganya berapa. Mbaknya bingung. Pelayan restoran yang ngeliat segampang itu saya ngasih 100.000 ke mbak-mbak yang jual salak. Tanpa melayani saya, cuma bilang, Bu, salaknya Bu, langsung cepeceng. Mungkin dia ngedumel dalam hati, kurang ajar. Masa upah gue sama dia? Dia kan gak kerja apa-apa. Cuma berdiri di depan pintu, nungguin customer keluar, ditawarin salak. Gua 2 jam sampai otot semua keluar. Ngangkatin piring, ngangkatin minum. Mungkin dia merasa gak diperlakukan dengan adil. Kenapa orang ini dikasih 100.000 tanpa kerja apa-apa? Sementara saya yang kerja berat juga dikasih 100.000. Bukankah begitu kadang-kadang di hidup ini? Sebenarnya begini, terserah saya yang ngasih. Kalau saya mau bermurah hati sama tukang salak, itu urusan saya. Kalau saya mau bermurah hati sama waitress itu, ya itu urusan saya. Uang kita. Nah sama dengan Tuhan. Sebenarnya urusan Tuhan mau berkatin siapa, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Berkat-berkatnya Tuhan, kenapa kita yang marah? Upah itu yang menentukan Tuhan, katakan amin. Percaya nggak hidup Anda pasti diberkati? Percaya nggak upah tuh datangnya dari Tuhan? Ya udah syukurin aja. Kalau Anda iri hati, nanti malah nggak diberkati. Tapi kalau Anda baik, suka nolong orang, apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu, kamu pakai buat berkatin orang lain. Kira-kira Tuhan akan memberkati kamu lebih lagi nggak? Satu kali Tuhan kasih saya pewahyuan. Kenapa Tuhan pilih saya untuk mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan? Karena Tuhan bilang, karena apapun yang aku taruh di tanganmu, kamu selalu berbagi dengan orang lain. Dan saya tidak pernah mencuri apa yang bukan hak saya. Saya mau kasih tahu, kita tuh hidup gak boleh iri hati. Kalau ada keluarga kita, kakak adik kita yang lebih kaya dari kita harusnya bahagia. Kenapa? Ya mending dia lebih kaya daripada dia lebih miskin nyusahin kita. Kalau dia lebih susah ntar dia ngutang sama kita. Mending kalau bayar. Kalau gak bayar rugi di kita. Amin. Kita jangan ngiri lihat orang lain tuh lebih kaya. Kita justru harus senang, puji Tuhan. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang diberkati, kita juga akan diberkati. Anda harus bersukacita melihat orang lain bersukacita. Banyak orang tuh yang mengejar upah dari Tuhan, berkat dari Tuhan, pemakaian Tuhan. Padahal syukuri aja anugerah Tuhan yang kamu terima hari ini. Berkat itu bagiannya masing-masing. Saya selalu bilang gini, jangan takut berkat kamu dicuri orang. Karena berkat Tuhan tidak akan pindah. Haleluya. Kalau kita tuh bisa dipakai Tuhan, itu cuma anugerah. Udah syukurin aja kita masih diberkati Tuhan. Syukuri aja kita masih dipakai Tuhan. Gak usah ngiri sama orang lain. Harusnya kita senang ngelihat orang lain juga ditolong Tuhan. Saya percaya. Kalau kita itu gak fokus sama diri sendiri. Tapi fokus Tuhan. Fokus kita itu adalah kepada pekerjaan Tuhan. Kita gak peduli siapa yang dipakai Tuhan. 1 Korintus 3 ayat ke-5 berkata begini. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan pakai tiap orang beda-beda jalannya. Amin. Saya gak pernah ngiri ada pendeta lain yang lebih besar, yang lebih kaya, jemaatnya lebih banyak. Saya gak pusing, saya bersyukur. Setiap kali nih saya kumpul sama teman-teman pendeta yang rada ngiri sama pendeta itu. Selalu ngomongin,
Wah, begini, begitu, begini. Saya selalu bilang begini, hey, bersyukurlah Tuhan pakai pelayanan dia untuk memenangkan banyak anak muda. Daripada anak-anak muda itu kemana, mendingan mereka ke gereja. Betul gak? Kenapa kita harus iri? Kan ini pekerjaan Tuhan. Gak penting siapa yang dipakai Tuhan. Yang penting jiwa-jiwa diselamatkan. Injil kerajaan sorga diberitakan. Haleluya. Makanya kalau orang tuh bawa kepentingannya sendiri, pasti iri hati. Tapi kalau kepentingan Tuhan yang ada di hati kita, kita ikut senang melihat orang-orang dipakai Tuhan juga. Jujur kata, kedatangan Tuhan tuh semakin dekat tuh sangat terasa. Semua yang dinubuatkan di kitab Wahyu tentang perang akan terjadi di mana-mana, gempa bumi dan di mana-mana. Itu terjadi bukan hari ini. Saya nggak nakut-nakutin saudara, tapi bersiap-siaplah. Justru dengan kedatangan Tuhan yang semakin cepat, kita harus gerak cepat. Dan kita harus akui bahwa kecepatan dan kekreativitasan itu ada di anak muda. Ada amin? Kita kan yang senior ada gaptek, bukan emak-emak. Kita butuh anak muda. Generasi muda yang membuat Injil itu bisa diberitakan sampai ke ujung bumi. Siapa yang bikin YouTube saya? Anak muda. Siapa yang pegang sosial media saya? Anak muda. Anak yang jauh lebih muda dari saya. Matius 24 ayat 14 kita baca. Yesus bilang apa? Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Maksudnya apa? Akhir zaman. Jadi untuk kedatangan Yesus kedua kali adalah menunggu Injil diberitakan ke seluruh dunia. Saya mau tanya, apakah hari ini sudah digenapi? YouTube, TikTok, sosmed membuat Injil tidak terbatas di dalam tembok gereja. Sudah menembus kemana-mana. Saya pergi kemana-mana, orang-orang yang beragama lain selain Kristen bilang gini, Ibu Heni Kristianus ya? Kak Heni ya? Semua mengenali saya, padahal mereka bukan Kristen. Bukankah Injil diberitakan di seluruh dunia hari ini? Akan tiba kesudahannya. Dengan pekerjaan yang begitu banyak, bayangin memberitakan Injil ke seluruh dunia, itu pekerjaan besar tidak? Besar sekali. Dan dalam waktu yang begitu singkat, untuk menunggu kedatangan Kristus, kita butuh lebih banyak orang yang mengerjakannya. Makanya saya mau invest waktu saya, ngelatih pastor-pastor ICI yang lebih muda dari saya untuk khotbah. Karena kalau jemaat ICI datang ke sini karena suka khotbah Heni Kristianus, mudah-mudahan. Saya harus ngelatih pastor-pastor ICI untuk bisa khotbah seperti saya. Jangan yang, saudara-saudara, sudah makan? Belum? Ya, kita buka Injil. Jangan gitu, bisa tidur semua. Bisa sepi nih Moy. Jadi saya mau melatih mereka untuk khotbah marah-marah. Haleluya. Dengar baik. Kita harusnya bersyukur kalau Tuhan itu memperingan pekerjaan kita dengan mengirimkan banyak orang untuk mengerjakannya supaya kita keroyokan, bahasanya gitu. Karena waktunya singkat, Tuhan segera datang. Kita keroyokan supaya pekerjaan Tuhan lebih cepat selesai. Pemberitaan Injil lebih cepat tersebar. Katakan amin. Saya mau kasih gambaran. Kalau rumah besar, lalu pembantunya cuma 3. Kira-kira gempor gak tuh yang kerja? Bisa encok. Tapi coba yang punya rumah, rekrut another 10. Tambahin 10 pembantu lagi. Pekerjaan yang banyak terasa lebih ringan. Waktu mengerjakannya jadi lebih cepat. Makanya kita gak boleh lihat orang yang dipakai Tuhan lebih dari kita lalu kita iri. Jangan. Justru bersyukur gini, Tuhan pakai dia untuk menangin banyak jiwa. Puji Tuhan. Karena belum tentu area yang dia jangkau itu bisa saya jangkau. Come on. Anda harus memberitakan Injil dimanapun Anda berada. Bayangin kalau semua ibu rumah tangga memberitakan Injil kepada pembantu-pembantu rumah tangganya. Lebih cepat kelar. Haleluya. Bayangin kalau Anda di tempat kerja memberitakan Injil. Lebih cepat kelar lagi. Injil harus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Baru tiba kesudahannya. Yuk, jangan iri hati. Tapi miliki tujuan yang lebih besar.
untuk melihat pekerjaan kerajaan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Saya lanjut di ayat 13. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dengar baik. Jangan sampai karena kita iri hati melihat kemurahan hati Tuhan memakai hidup orang lain, memberkati orang lain. Membuat kita yang terdahulu jadi yang terakhir. Hendaklah kita yang sudah mengenal Tuhan lebih lama. Tetap bersungguh-sungguh dan menjaga api kita. Katakan amin. Mari fokus mengerjakan bagian yang Tuhan berikan di tangan kita. Dan menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Orang tua, gembalakan anak-anakmu. Suami-suami, gembalakan istri dan anak-anakmu. Gembalakan karyawan-karyawanmu. Anda yang menjadi leader di perusahaan-perusahaan. Gembalakan bawahan-bawahanmu, timmu. Jadilah tim leader yang baik. Amen. Jadilah pemimpin yang baik. Jadilah bos yang baik yang jadi teladan dalam iman. Saya akhiri. Sadari pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita semua adalah anugerah. Katakan amin. Masing-masing kita pasti menerima upah dari Allah. Nggak usah ngiri. Jangan lihat kok dia lebih banyak. Kok gue lebih sedikit, kok gue kerja lebih keras, kok dapatnya sama. No. Kita semua dapat upah. Tapi jangan kejar upah di bumi. Kejarlah perkenanan Tuhan dan upah di kekekalan nanti. Pastikan selama kita hidup di dunia ini, kita jadi hamba yang setia dan bisa dipercaya. Supaya ketika kita ketemu dengan Tuhan nanti, kita beroleh pujian dari Bapa di sorga. Amen. Ayat terakhir Matius 25 ayat 21. Sama-sama saya baca. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Bagi saya, ketenaran, jemaat yang besar, kekayaan, apalah yang dikejar orang, kekuasaan, itu gak esensi banget gitu. Dalam hidup ini kan ada yang esensi dan ada yang tidak esensi. Esensi itu artinya penting. Bagi saya, berkat, nama besar, jemaat, itu bukan yang paling esensi di hidup ini. Yang paling esensi adalah kita didapati setia sama Tuhan. Didapati kita bisa dipercaya. Amin. Pada akhirnya di hidup kita, pertanggungjawaban kita adalah kepada Allah. Nah, saya rindu suatu hari nanti waktu kita ketemu Tuhan di sorga, Bapak bilang gini sama kita, well done, my faithful servant. Amen. Ingat hartamu yang banyak hari ini gak bisa kamu bawa mati. Yang kamu bisa bawa ke sorga nanti adalah taburanmu selama ada di bumi. Yang mau setia kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan kanan kirimu, jangan iri hati. Bersukacitalah lihat orang lain diberkati. Amen. Mari kita berdoa. Thank you Father, thank you Jesus. Hamba-Mu berdoa kami punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Kami tidak iri hati sama orang lain. Kami mau belajar mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan mau pakai kami. Terima kasih. Kami mau bersyukur buat upah yang Tuhan sediakan bagi kami masing-masing. Kami mau belajar setia mengelola apa yang Tuhan percayakan di tangan kami. Berkati umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka bekerja dan berusaha, baik dalam bisnis, karir maupun di dalam keluarga. Mereka boleh jadi terang Tuhan. Jadi saksi buat hidup banyak orang. Jauhkan mereka dari mendengki dan iri hati. Jauhkan dari spirit menjatuhkan orang lain. Tapi pakai kami semua. Punya roh yang benar. Roh yang senang melihat orang lain diberkati.
bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-Mu, hamba-Mu percaya Engkau mengasihi mereka, dan Engkau akan senantiasa memelihara hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you. Take care.